Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamidi, NIM 250401131614. Asal sekolah saya dari SDN Gembut 9, mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi keragaman sebagai sunnatullah yang ditunjukkan untuk kelas 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan penuh rasa syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan Saudara Akmal untuk memimpin temannya membaca doa. Ada berdoa, Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Afandi Ahmad Saputra. Alhamdulillah hari ini kalian bisa berhadir semuanya ke sekolah. Selanjutnya untuk membangun semangat kebangsaan, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Persilakan semuanya untuk berdiri. dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar itu. Apa itu? Pakaian adat. Iya benar, yang pertama itu pakaian adat namanya ule balang, yaitu dari Aceh. Yang kedua itu ulos, yaitu dari Sumatera Utara. Ini tadi apa? Baju adat atau pakaian adat. Kalau ini rumah adat. Mengapa di Indonesia kita memiliki beragam suku budaya dan agama? Karena Allah menciptakan berbeda-beda. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka. Dan yang ketiga, menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah. Dan yang terakhir, keempat, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Sekarang kita ice breaking dulu. Oke? Semangat? Ya, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, selanjutnya kita akan melihat video yang akan Bapak
tayangkan di LCD. Coba kalian simak baik-baik video ini tentang keragaman. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan jaminan budaya dan terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Nah, sampai di sini videonya. Mengapa di sekolah kita terdapat teman-teman yang berbeda? Kenapa? Manusia berbeda-beda. Iya, benar. Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap teman yang berbeda? Ya, menghargainya. Ya, dan tidak mengejek atau membuli. Nah, di sini Bapak akan memaparkan materi yang kita bahas, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Yang pertama, pengertian sunatullah dan keragaman sunatullah. Perhatikan dan simak baik-baik. Artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunatullah. Keragaman berarti berbeda-beda yang ada pada manusia dan makhluknya. Keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Setiap agama memiliki cara ibadahnya masing-masing, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. Nah, dengarkan baik-baik. Di kelas 4B ada seorang siswa baru bernama Andi yang berasal dari Papua. Ia memiliki penampilan fisik yang berbeda dari teman-teman lainnya. Beberapa anak enggan bermain dengannya karena perbedaan tersebut. Dengarkan, bagaimana menurut kalian tentang situasi? Iya, sangat memprihatinkan karena membeda-bedakan saat berteman. Terus, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita berteman saja. Iya, kita berteman dengan semuanya tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Oke, sekarang Bapak akan membagi kelompok 4 kelompok. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Kelompok terakhir. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Oke? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Terus yang kelompok 3, terus yang terakhir kelompok 4. Coba dengarkan Bapak dulu. Bapak di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kalian mengerjakan tugas kelompok ini.
Yang pertama, diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Ulangan pertama, diskusikan pertanyaannya dulu. Habis diskusi, habis itu lalu ditulis hasil diskusi itu. Kalau sudah ditulis, baru nanti mempresentasikan hasil diskusi di depan sini. Itu nanti maju per kelompok, semuanya maju. Oke, paham? Apakah sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah selesai semuanya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama maju yaitu kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Nomor 3. Tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keragaman. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Untuk kelompok lain, apakah ada yang bertanya atau ada yang menanggapinya? Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 3 silakan. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 13 berhubungan dengan keragaman karena menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghina atau menyombongkan diri. Gimana jawabannya? Oke, sip. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat bagus presentasinya semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang dengarkan Bapak. Apa yang kamu pelajari tentang keragaman sebagai sunatullah? Iya. Keragaman merupakan bagian
manusia. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang keragaman? Alhamdulillah senang, bagus. Bapak sangat mengapresiasi bagaimana seluruh anggota kelompok saling mendukung dan berdiskusinya sangat aktif untuk mencapai tujuan bersama. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang ada lagi tugas individu untuk kalian. Tugas individu atau LKPD individu ini kerjakan kalian masing-masing. Oke, sekarang Bapak bagikan. Kerjakan masing-masing ya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah menyelesaikan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ya. Keragaman adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda supaya saling mengenal. Bagus sekali. Oke, di sini Bapak menambahkan kesimpulannya. Keragaman memiliki hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Sikap yang tepat terhadap keragaman adalah saling menghargai. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah mengamati keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Paham? Sini materi berikutnya adalah ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Oke, paham? Paham. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekarang alat tulis dan buku tulisnya segera dirapikan. Di sini Bapak minta satu orang untuk membaca doa. Oke, untuk saudara Ilham, silakan maju untuk memimpin doa. Sini ya. Ya. Ada berdoa. Ini pembelajaran kita, salah hilaf, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.